Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Tidak terasa ya, sudah 7 minggu. Nah, untuk pertemuan ke-8 itu kita nanti akan UTS ya, ujian tengah semester. Materi kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu tentang argumen dan metode deduksi. Nah, pada 2 minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan penarikan kesimpulan dan aturan penukaran ya. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang aturan pembuktian kondisional. Sehingga setelah menonton video ini diharapkan nanti Anda sekalian paham tentang apa itu pembuktian kondisional serta mampu atau terampil dalam menggunakan pembuktian kondisional dan terampil dalam mengerjakan soal latihannya. Nah, kita masuk saja ke aturan pembuktian kondisional. Nah, pada minggu lalu kita sudah tahu bahwa ada yang dinamakan dengan argumen. Argumen yang atau pernyataan kondisional yang berkorespondensi dengan sebuah argumen. Nah, jika kita punya pernyataan seperti ini, P atau Q dan negasi P, maka Q, nah ini bisa kita tuliskan menjadi P atau Q, ini sebagai premis 1, kemudian negasi P, ini sebagai premis kedua, dan konklusinya adalah Q. Ini ya. Nah, ini kita bentuk menjadi seperti ini, namanya adalah pernyataan kondisional ya. Kondisional. Nah, sekarang kita tahu bahwa kemarin untuk pernyataan kondisional yang berkorespondensi ini, dia dikatakan valid apabila merupakan tautologi gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita punya pernyataan A maka B maka C ya. Sekarang kita punya pernyataan atau argumen A maka B maka C. Nah, ini pernyataan ini akan ekivalen ya. Ekivalen dengan A dan B maka C. Nah, ini ekivalen dengan ini karena menggunakan prinsip eksportasi ya. Ini dalam kurung eksportasi. Kemarin sudah kita bahas di aturan penukaran ini ya. Nah, kemudian sehingga jika jika ini tautologi ya. Nah, maka otomatis ini juga akan bersifat tautologi argumen ini. Kenapa? Karena kedua argumen ini saling ekivalen. Nah, sehingga kalau kita punya pernyataan A maka B maka C, kalau kita ubah menjadi pernyataan kondisional atau kita ubah menjadi premis-premis, ini jadinya A sebagai premis, kemudian konklusinya adalah B dan C. Nah, ini akan ekivalen atau sama ya dengan kalau kita punya A dan B maka C. Nah, ini A, B, konklusinya adalah C. Ini premis, kemudian ini premis, ini konklusi. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, sehingga nampak sama kita di sini bahwa
kalau misalnya kita punya pernyataan argumen yang A, konklusinya adalah B, maka C itu bisa kita ubah menjadi A, B, dan konklusinya adalah C saja. Artinya dari sini kita bisa membuat premis baru. Premis baru kita ambil dari anteseden ya, dari anteseden konklusinya gitu. Nah, ini dinamakan dengan aturan pembuktian kondisional. Pembuktian kondisional. Oke, jadi intinya aturan pembuktian kondisional adalah membuat premis baru. Premis barunya ini B ya. Membuat premis baru yang diambil dari anteseden konklusinya. Nah, contohnya supaya lebih paham, misalkan kita punya ini, ya, pernyataannya ini sebagai premis, 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 premis. Ini konklusi ya, konklusi. Konklusi, nah ini dia. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan ulang lagi menjadi A maka B, C maka D, negasi B atau negasi D, negasi A atau negasi B. Kemudian ini kita ambil sebagai premis baru. A dan konklusinya adalah negasi C. Nah, sekarang kita kerjakan ini, kita lakukan operasi menggunakan aturan penarikan kesimpulan dengan aturan penukaran. Nah, sehingga kita dapatkan konklusinya nanti adalah C. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, berarti ini yang pertama adalah A maka B. Yang kedua C maka D. Yang ketiga negasi B atau negasi D. Yang keempat negasi A atau negasi B. Nah, yang kelima ini tadi, ini premis ya. Oke, ini tadi premis, konklusinya adalah A maka negasi C ya. Ini premis, premis, premis. Oke, nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan karena berarti ini bisa kita gunakan aturan kondisional karena masih ada tanda implikasi di sini ya. Berarti A bisa kita ambil sebagai premis baru. Kita ambil A sebagai premis baru. Kita buat ini premis, tapi dalam ini negasi C ya. Nah, dalam kurung kita buat CP. CP ini aslinya artinya adalah conditional proof. Conditional proof ya. Pembuktian aturan pembuktian kondisional gitu ya. Nah, setelah ini baru kita lakukan operasi. Nah, kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5 apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini kita mau nanti menuju kesimpulan kita adalah negasi C gitu ya. Nah, bisa kita ambil dari 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 itu bisa kita terapkan MP ya, sehingga hasilnya adalah 1 dan 2, 1 dan 5 ya. Nah, sehingga ini hasilnya B 15 modus ponen ya. Kemudian yang nomor 7. Nah, setelah kita dapat hasil B, bisa kita lihat, bisa kita operasikan 3 dan 6. 3 dan 6 ya. 3 dan 6 kita operasikan sehingga dapat hasilnya nanti adalah negasi D. Nah, 3 dan 6 ini adalah DS ya. Destruktif silogisme. DS.
Oh, tunggu. Ini 3, 6, DS. Nah, setelah kita dapat negasi D, itu bisa 2 dan 7 kita modus tolenkan. 2 dan 7 ditolenkan, hasilnya adalah negasi C ya. Negasi C 2, 7, MT. Nah, sehingga udah dapat hasilnya. Oke, udah sesuai. Kalau sudah sesuai berarti sudah oke ya. Udah sesuai artinya jadi argumen valid. Oke. Nah, setelah itu kita coba masuk ke satu contoh soal. Ya. Contoh soal. Oke, sekarang kita punya contoh soal. Buktikan validitas argumen T atau D implikasi E. Konklusinya yaitu T maka E. Oke, untuk menyelesaikannya berarti kita buat satu, berarti T atau D maka E ini sebagai premis dan konklusinya adalah T atau E. Nah, ini bisa kita jadikan kondisional ya. Nah, ini berarti nomor 2 ini T sebagai premis dan konklusi adalah E. Ini CP ya. Nah, kemudian ini T. Oke, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita lakukan karena kita di sini punya T, bisa kita addition ya. Addition artinya penambahan. T. Bisa kita T atau D. Berarti nomor 2 kita addition. Ini aturan penarikan kesimpulan kemarin ya. Nah, setelah dapat kita addition, sehingga 1 dan 3 itu bisa kita ponenkan. Hasilnya adalah E. 1, 3, MP. Oke, mudah ya. Nah, sehingga dapat hasilnya sama-sama E. Jadi argumen valid. Oke. Nah, itu dia untuk materi pembuktian menggunakan aturan kondisional ya. Nah, silahkan dibaca lagi materi di modulnya dan dikerjakan latihan yang ada di modulnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.